Silakan Ara. Silakan Ara. Oke, Ara turun. Kita kasih naik ada murid Kristus. Silakan. Silakan murid Kristus, nyalakan kamera dulu. Iya, Bang. Ya, Ya, silakan Bang. Kenalan diri dulu Bang, Kristen atau Islam? Yang dulu pernah mau masuk Katolik itu loh. Yang mana Bang? Yang Kapan? kemarin kita debat soal tabut, masih ingat gak? Oh, ini yang kemarin datang. Oh, iya silakan. Yang mana yang mau Abang bahas lagi? Silakan Bang. Ini yang nomor 4, Bang. Nomor Sama 7. 4. Nomor 4 khusus buat RK, mata pisau, bom-bom dan Rudi. Nah, iya Bang, khusus mereka itu Bang. Ya udah. 7 deh, 7. Nomor 7 apa itu Bang? Bacakan Bang. Penyaliban adalah rencana iblis. Silakan Bang, silakan. Kayaknya masih belum nangkap. Silakan Bang. Menurut saya penyaliban itu bukan rancangan iblis, tapi memang sudah direncanakan oleh Bapa di sorga. Dalilnya di mana? Ada 2 dalil Bang di Perjanjian Lama. Pertama di Zakaria 13 ayat 7. Yang kedua di Yesaya 53 ayat 4 sampai 9 kalau nggak salah. Oke. Itu Bang, 2 dalilnya. Jadi menurut, coba Bang definisikan dulu Bang, penyaliban. Apa yang dimaksud penyaliban? Silakan. Penyaliban adalah peristiwa orang disalib. Penyaliban adalah peristiwa orang disalib. Ya kan? Nampaknya kita salah paham Bang. Penyaliban apa? Penyaliban adalah tindakan mengambil seseorang, menyiksanya, memukulinya, menelanjanginya, lalu menggantungkannya ke tiang salib. Dia membunuh dengan cara disalib kan? Oke, ya itulah yang dimaksud penyaliban Bang. Karena yang diskusi itu saya dengan Yusuf PI Bang, jadi orang lain jadi sok tahu ini jadinya. Oke, baik, saya teruskan ya. Ini akibat Tapi penonton-penonton itu yang sudah direncanakan. kadang-kadang lagi tidur-tidur nih orang lagi debat. Oke, baik. Jadi menurut Anda penyaliban atau perbuatan menyalibkan Yesus itu adalah sudah direncanakan, dirancang oleh Bapa. Oke, siapa yang merencanakan itu Bang? Allah. Coba dibaca dulu Bang, tulisannya apa itu? Penyaliban Yesus adalah perbuatan iblis. Memang yang mengeksekusi adalah tentara Romawi dan melalui orang-orang Farisi, betul. Berarti perbuatan siapa Bang? Perbuatan mereka, tapi yang merencanakan, Sebentar Bang, tenang, kita nggak bicara soal rencana. Karena bahasa-bahasa seperti itu sebenarnya nggak ada dalam diskusi itu. Gini coba, ini Bang ya. Penyaliban Yesus adalah perbuatan iblis. Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Untuk yang mengeksekusi, betul ada peranan iblis di situ, betul. Dia yang membuat siapa sih Yudas di. Berarti perbuatan siapa Bang? Yang mengeksekusi memang dia, tapi rancangannya rancangan Allah Bapa. Rancangannya dia. Keinginannya, maksudnya rancangan itu Tuhanlah yang merencanakan supaya Yesus nanti disalib gitu. Ya. Oke. Mau pakai dalil nggak? Mau saya tunjukin dalil nggak? Oke, baik. Kayaknya memang ada bahasa-bahasa yang kita. Saya punya dalil ya. Kamera. Jadi yang dibahas itu bukan waktu saya diskusi dengan Yusuf PI yang dibahas ternyata sekarang lagi. Kita buka di baik. Zakaria 13 ayat 7. Silakan, Bang. Nih
Zakaria ayat 7. Hai Aku pedang, akan bangkitlah. memukul gembala. Ya silakan. Ya, aku akan membunuh gembala dan biarkanlah Kawanan kawanan domba itu con bercerai-berai. bercerai-berai ya. Terus. Dan aku akan mengulurkan kembali tanganku kepada yang masih kecil-kecil gitu kan. Terus di Yesaya 53 Oke. ayat 4. Hmm. Nih. Sesungguhnya dia telah menanggung penyakit kita, penderitaan kita. Dia telah memikulnya. Tetapi kita menganggap dia kena kutuk, dihajar dan didera Elohim. Sebentar, ini terjemahannya pakai ILT. Nah. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi ini sudah dinubuatkan, Bang, di Yesaya 53. Oke, Terus coba Yesus balik dulu, Bang. Taruh satu lagi Silakan, ya. selesaikan. Yesus sendiri juga ngomong bahwa dia datang memang untuk mati. Oke. Nih. Di Matius 20 ayat 28. Yesus ngomong, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Berarti Yesus sudah tahu dia itu datang untuk memberikan nyawa, untuk mati. Caranya gimana? Dengan jalan disalib. Datanya di mana? Di Yohanes 20 ayat 18. Nih. Yesus ngomong, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam kepala dan ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya diolok-olok, disesah dan disalibkan. Lalu pada hari ketiga ia dibangkitkan. Jadi ini sudah rancangan Allah dan Yesus sudah tahu. Dan dia juga sudah ngomong bahwa dia datang memang untuk menyerahkan nyawanya. Nih, menyerahkan nyawa bagi tebusan banyak orang. Oke. Bang, sudah Sudah selesai, Bang. Coba balik dulu kamera, Bang. Ya. Oke. Begitu, Bang. Jadi siapa, Bang, yang menyalib Yesus, Bang? Eksekutornya tentara Romawi, terus Pontius Pilatus, imam-imam Yahudi, dan dengan bantuan Yudas Iskariot, eksekutornya. Oke. Siapa dalangnya yang merencanakan itu semua, Bang? Rencananya sudah dinubuatkan oleh Allah Bapa. Tadi di Saya nggak tanya sudah dinubuatkan, Bang. Siapa dalangnya yang merencanakan itu semua? Allah Bapa. Bapa di surga lah dalang daripada penyaliban itu ya? Iya. Oke. Karena dia dalangnya dan orang-orang Romawi, Yudas Iskariot, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, mereka yang melaksanakan kehendak atau dalangnya itu, berarti menurut Anda mereka melaksanakan kehendak Bapa di surga nggak? Begini, Jangan begini, Bang. Jangan begini. Berarti karena dalangnya adalah sang perancangnya itu adalah Bapa di surga, berarti mereka ini melaksanakan iblis, Yudas Iskariot, ahli Taurat, orang-orang Farisi, Pilatus, Herodes, mereka melaksanakan kehendak Bapa di surga, betul? Betul. Oke. Nah, Barang siapa, tenang. Barang siapa melaksanakan kehendak Bapa di surga, maka dia mendapatkan surga atau mendapatkan neraka. Mereka melakukan itu semua. Bang, jawab pertanyaan saya, Bang. Jangan berbelit-belit. Karena mereka melaksanakan kehendak Bapa di surga, maka mereka harus diberikan surga atau neraka? Logikanya tidak seperti itu, Bang. Memang botol Kak kalau begitu. Bang, kau jawab dulu pertanyaan saya. Karena mereka tadi Anda katakan melaksanakan kehendak Bapa di surga. Bapa di surga lah biang keladinya ini yang merencanakan semua ini, betul? Betul? Skenario dunia ini Astaga. Jangan lari ke dunia, Bang. Jangan lari ke sana dulu. Fokus dulu kita, Bang. Tadi mereka melaksanakan
Inilah saya bilang, orang-orang ini nggak tahu apa isi kepalanya ini. Dijawab dulu Bang, dijawab dulu pertanyaan saya. Berarti mereka melaksanakan kehendak Bapa di surga, betul? Ya. Oke, barang siapa melaksanakan kehendak Bapa di surga, maka baginya adalah surga, betul? Tergantung dia niatnya untuk melakukan itu atau niatnya lain. Astaga, Bang, memang beratnya orang ini. Oke, saya ulang lagi Bang. Gini, coba dengarkan saya. Biar Anda nangkap dengan apa yang saya maksud. Apa keinginan Bapa di surga supaya manusia lakukan kepada Yesus? A. Menyalibkannya. B. Mendengarkannya. Ya, kan Yesus Bapak pernah berkata, upah maut adalah Jangan kemana-mana, Bang. Dengarkan dulu saya. Apa yang Bapa di surga inginkan supaya manusia perbuat kepada Yesus? A. Menyalibkannya, membunuhnya. B. Patuh, taat, mendengarkannya. Dua-duanya. Bodat kau berarti. Gak akan dibawa sana kalau begitu. Ayo silakan. Yang bagus-bagus aja kita diskusi. Di mana firman Tuhan? Firman Tuhan berkata, wahai manusia, bunuhlah Yesus. Dua-duanya. Gimana orang-orang seperti ini mikirnya? Aduh. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, suara langit terbuka dan terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, salibkanlah dia. Memang botol kau. Bukan salibkanlah dia, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Siapa yang gak mau dengarkan dia? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Herodes, Yudas Iskariot. Itu orang-orang yang tidak mau mendengarkan Yesus. Ada-ada saja kau bilang. Makanya saya bilang, penyaliban Yesus itu perbuatan iblis. Lalu apa yang menjadi perbuatan Tuhan Yesus? Yang menjadi perbuatan Tuhan Yesus adalah menghadapi salib itu. Tidak melarikan diri seperti nabi tetangga sebelah. Gimana sih kok nggak nangkep-nangkep juga? Anda harus bisa, di situ ada dua perbuatan di situ. Satu perbuatan iblis, satu perbuatan Tuhan Yesus. Satu dari sisi setan, satu dari sisi Tuhan. Begitu. Nggak nangkap-nangkap juga, heran saya. Makanya kau tonton video saya debat sama Yusuf PI. Begitu. Itu yang lagi yang jadi pokok bahasan itu. Yang debat saya kau tak nonton pun. Gimana? Wah, memang luar biasa. Ayo silakan. Kita